apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast Bang Jo. Ngobrol sehat bersama RS Paru Mangunharjo. Bersama saya Dani Nanda akan membawakan acara ini dalam beberapa waktu ke depan. Baik, kali ini kita akan kedatangan tamu yang spesial. Dokter yang masih muda, tampan, berkarismatik, dan tentunya masih jomblo. Yang mau ngantri silahkan ya. Baik, ini dia Dokter David. Halo Dokter David, bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Ya, ini puasa ini berburu takjil nggak? Curi start, ini baru viral ini curi start saya takjil. ikut puasa ini. Mas, karena saya belum sempat makan siang juga. Oh, kalau Iya. saya mah puasa tapi ya, Mas, sering ya? nggak bagian takjil kalau lebih dari jam 3 ini. Siap. Ya, baik, langsung aja ya dok. Ini temanya mengenai demam berdarah denggi atau DBD. Demam berdarah. Pertanyaan cukup klasik ya. Apa itu demam berdarah denggi sebenarnya? Oke, demam berdarah ya Mas ya. Sebelumnya gini, topik ini kan diangkat mungkin karena ada suatu alasan ya. Benar ya Mas ya. Jadi memang tren saya sendiri bekerja di Rumah Sakit Paru Mangunharjo di unit gawat darurat. Nah, tren kasus demam berdarah ini sedang naik. Ya, makanya ini juga menjadi fokus dan concern dari RSPM khususnya Mas. Dan bahkan sampai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur itu mengumpulkan kita. Ya, jadi sempat beberapa waktu lalu ada pertemuan, saya termasuk salah satu yang hadir, pertemuannya via Zoom. Nah, di situ dibahas kenapa demam berdarah saat ini tren kasusnya naik dan harus menjadi perhatian, ya. Nah, demam berdarah sendiri ini sebenarnya ada misidentify Mas, seperti ya kesalahan penggunaan kata. Sebenarnya tidak harus ada berdarahnya. Oh ya, kenapa itu kok sampai terjadi miss itu? Nah, jadi gini, gejala khasnya itu kan pada demam dengue ya, kita bilang ya, Iya. karena disebabkan oleh virus dengue ya. Itu gejalanya demam, ya kadang bisa mencapai 39 derajat sampai 40 derajat. Kemudian ada disertai nyeri kepala, ya, nyerinya itu khasnya biasanya di belakang kepala, retroorbital, di belakang mata, maaf. Kemudian kadang disertai pegal-pegal, kemeng-kemeng ya kalau orang sini bilang ya. Kemudian mual, muntah. Jadi itu banyak penyakit yang gejalanya menyerupai. Jadi tidak harus selalu ada berdarahnya Mas. Gitu. Nah, seperti itu Mas gejalanya. Nah, tapi ini kan sebagai orang awam kayak saya ini kan cukup sulit ya membedakan ini. Oh, ini demam berdarah denggi atau penyakit kayak influenza atau apa kayak gitu kan juga panas, badannya juga sakit-sakit. Itu gimana cara membedakannya kayak Nah, gitu? biasanya nanti setelah Bapak Ibu ya mungkin ada keluhan seperti demam, kemudian panas, nafsu makannya berkurang, mual muntah, itu nanti segera memeriksakan diri saja ke ahlinya ya, mungkin bisa ke RSPM atau konsultasi ke dokter. Nah, nanti di situ dokternya akan memeriksa Mas. Ada beberapa gejala yang menjadi warning sign, kita bilangnya tanda bahaya, di mana itu sangat mengerucut ke arah demam berdarah. Biasanya demam kurang dari 1 minggu, ya demamnya tinggi, tidak menentu, kadang bisa pagi, siang, sore gitu ya. Kemudian disertai nyeri kepala, mual muntah, diare juga bisa. Lalu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu adalah laboratorium biasanya kita cek. Oh, iya. Nah, di situ nanti dokternya akan melihat kadar trombositnya. Trombosit itu keping darah ya Mas ya, untuk pembekuan darah, sel-sel pembekuan darah dalam darah kita. Nah, trombositnya tuh biasanya turun Mas, di bawah 100.000 jumlahnya. Di bawah 100.000. Betul. Kalau normalnya biasanya berapa? Normalnya itu range-nya antara 150.000 sampai 400.000. Oh, iya. Jadi jika diperiksa lab, darah hasilnya di bawah itu disertai dengan keluhan tadi dan beberapa pemeriksaan fisik Mas, tanda-tanda dari ancaman demam berdarah itu. Misalnya ada mimisan kan bisa terlihat ya, gusinya berdarah, ruam-ruam, bintik-bintik di kulitnya, ya bintik-bintik merah biasanya ya khasnya, atau kita sebut dengan petekie. Itu dari hasil pemeriksaan fisik, keluhan dan laboratorium itu baru disimpulkan mengerucut ke arah demam berdarah. Oh, berarti tetap ada tesnya khusus ya? Ada tesnya khusus. Oh, iya. Gitu. Tapi ini cerita saya sendiri ya. Kan saya hobi mancing nih. Saya sama teman saya ini mancing. Kita ya sama-sama kan kegigit nyamuk juga. Tapi teman saya ini kena, sedangkan saya enggak. Nah, jadi faktor apa yang menyebabkan seseorang itu dapat terkena DBD ini, Dok? Oke. Kita kembali lagi ke peristiwa, bukan peristiwa ya.
perjalanan penyakit dari demam berdarah. Ini kan penyakit yang dalam istilah bahasa Inggris atau medisnya zoonotik ya. Jadi yang diperantarai oleh hewan, nyamuk Aedes aegypti ya. Nyamuk, di dalam tubuh nyamuk ada virus ya. Virus dengue itu. Kemudian menggigit ke manusia yang sehat. Tadi Mas Dani lagi mancing ya misalnya lagi mancing, sama temannya. Kok yang satu sakit, yang satu nggak sakit. Nah, itu banyak faktor, Mas. Kembali ke imunitas tubuh atau daya tahan tubuh masing-masing orang. Secara umum infeksi virus, bakteri itu akan sama prinsipnya. Jadi imunitas tubuh, kemudian dari beberapa data ternyata di Rumah Sakit Sutomo Surabaya, ternyata banyak kasus demam berdarah yang terkena pada pasien-pasien obesitas. Nah, itu jadi pada pasien obesitas ternyata lebih mudah terserang virus dengue ini, demam berdarah. Berarti tetap ada faktor penentunya juga ya? Faktor penentu. Enggak semata-mata kalau kita kegigit nih, kita langsung terkena DBD, belum tentu. Belum tentu. Karena tubuh kita kan punya sistem kekebalan tubuh yang akan melawan virus tersebut. Tapi kayak penggunaan ini obat anti nyamuk oles itu juga berpengaruh banget ya itu, Dok? Itu bisa mencegah ya? Jadi bisa mencegah untuk tergigitnya nyamuk. Kan ini virusnya diperantarai oleh nyamuk. Jadi yang kita bisa lakukan dengan pencegahannya adalah mengurangi gigitan nyamuk. Gitu, kita itu nyamuk. Guys, harus menggunakan kalau orang sini bilangnya ya, Dok. Pokok anti nyamuk lah, lotion anti nyamuk pokok selalu memakai. Lagi nih ada pertanyaan bahwa kalau kita terkena DBD nih, Dok, mengkonsumsi angka atau beras merah sama jambu biji itu dapat meningkatkan trombosit atau mempercepat penyembuhan saat kita terkena DBD. Itu mitos atau fakta? Jus jambu ya biasanya. Iya, jus jambu merah. Oke, karena saya dari medis dan pertanyaan bagus ya. Ini banyak sekali masyarakat kita yang masih memburu jus jambu ketika dikatakan demam berdarah. Sampai di apotek tuh kosong gitu, bahkan di kosong gitu. Iya, jadi itu belum terbukti, Mas, secara ilmiah. Jadi kalau kemarin dari pertemuan dengan kepala dinas dan beberapa ahli lainnya, beliau-beliau di sana mengatakan itu hoax masyarakat yang sangat merugikan. Ya tidak merugikan, kan hanya keluar uang jus jambu mungkin tidak terlalu mahal ya. Tapi maksudnya poinnya adalah jangan sampai masyarakat itu berpikir bahwa dengan kesembuhan itu hanya dengan jus jambu gitu. Jadi sudah dikatakan dokter, oh ibu terkena demam berdarah dari hasil pemeriksaan laboratorium, sudah confirm ini misalnya. Terus obatnya ya tidak mau dirawat mungkin ya. Terus hanya beli jus jambu, itu tidak benar ya. Jadi beberapa ahli kita sudah pakar-pakar kita itu menyatakan itu belum terbukti secara ilmiah. Oh ya, setuju banget sih. Soalnya banyak lah, apalagi di desa ya, itu nggak mau dirawat kayak gitu. Kadang biasanya mengobati sendiri, pakai jus jambu merah lah, pakai angka atau beras merah kayak gitu. Betul, ya. Tapi mungkin itu boleh ya, tapi tetap pengobatan ya. Betul, jadi tetap dibarengi ya. Jus itu kan mungkin ada beberapa vitamin yang bisa membantu menguatkan imunitas, tapi itu bukan obat untuk menyembuhkan dengue-nya. Baik. Terus ada lagi nih mitos bahwa semua nyamuk itu dapat menularkan demam berdarah. Mitos atau fakta, Dok? Semua nyamuk dapat menularkan demam berdarah. Oke, ini dulu waktu saya pendidikan di kampus saya dari Universitas Indonesia, itu beberapa guru besar saya ya, ahli-ahli infeksi, tropik infeksi menyatakan sebenarnya bisa, Mas, semua nyamuk. Bisa, tapi yang terbanyak itu memang sampai saat ini nyamuk Aedes aegypti ya. Beberapa varian lainnya seperti Culex, Mansonia itu juga bisa sebenarnya menularkan. Ya, tapi yang paling banyak yang istilahnya apa ya? Virusnya ini bisa lebih mudah berkembang biak itu di nyamuk Aedes aegypti. Ini dari profesor saya, guru besar saya di sana di Universitas Indonesia menyatakan demikian. Gimana? Bingung nggak apa tadi? Oh, saya juga bingung ini. Ya itu. Tidak semua nyamuk dapat menularkan, tapi sebenarnya bisa. Cuman di nyamuk Aedes tuh lebih banyak kayak gitu ya, Dok. Betul. Oh iya. Lebih mudah berkembang biak di nyamuk Aedes aegypti yang ciri khasnya dia agak belang-belang, warna putih gitu ya, Mas ya. Iya. Gitu. Terus ini ada mitos satu lagi nih yang saya tahu bahwa yang terkena itu pasti anak-anak kayak gitu, yang kebanyakan terkena DBD.
untuk orang tua atau orang dewasa itu jarang. Gimana itu, Dok? Ini kembali ke data dan sejarah ya Mas ya. Dulu memang benar, lebih banyak terkena pada anak-anak. Karena kembali lagi ke faktor tadi setiap individu Mas. Anak-anak itu kan populasi yang rentan, anak-anak dan orang tua ya. Kenapa? Karena sistem imunitas mereka belum matur, belum dewasa. Sehingga memang banyak terkena pada anak-anak. Nah, tapi uniknya sekarang itu justru makin kesini dewasa pun juga sama Mas, banyaknya yang terkena gitu. Jadi tidak harus hanya anak-anak. Jadi siapapun dengan faktor risiko tertentu pun bisa tertular penyakit demam berdarah ini ya. Yang tadi obesitas ya, orang-orang tua yang punya komorbid ya, penyakit kronik, diabetes, hipertensi yang tidak terkontrol itu juga bisa terkena dewasa. Oh iya. Jadi tidak harus anak-anak. Tidak harus anak-anak ya. Berarti itu mitos ya itu. Ya bukan mitos tapi saya membenarkan berdasarkan data. Oh gitu ya. Tetap ada datanya ya. Tetap ada data. Oh iya. Berarti kayak gini. Ada orang yang bilang manusia itu hanya bisa terinfeksi 1 kali dalam seumur hidupnya. Itu benar atau tidak? Tidak, Mas. Tidak benar. Karena gini, virus dengue ini dia punya banyak varian juga. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, menginfeksi masuk ke dalam darah, ada beberapa serotype atau apa ya? Nanti mungkin yang lebih ahlinya Mas ya bisa menjelaskan itu. Jadi ada jenisnya itu DEN1, DEN2, DEN3, DEN4. Itu namanya variannya. Jadi ketika dia terkena varian yang DEN1 ini, dia kan belum terkena yang varian lain. Jadi itu bisa saja terkena lagi Mas, tidak hanya 1 kali seumur hidup. Oh gitu. Nah yang bisa kita lakukan ya tetap kembali menyadari gejalanya seperti apa. Lalu yang punya anak-anak, para orang tua itu harus tahu. Jadi bahwa anaknya ini kemungkinan kena demam berdarah dan segera konsultasi kepada dokter atau yang ahlinya. Oh iya. Gitu. Berarti tetap guys, tetap hidup sehat. Jadi rajin olahraga, makan buah-buahan itu tetap penting. Betul. Jadi meskipun kita pernah kena, bisa saja antibodi kita untuk yang varian lain kita tetap bisa kena kayak gitu. Betul, ya. Jadi ada varian lain. Tapi ngomong-ngomong gini Dok, pencegahannya itu gimana kayak gitu? Pencegahannya ini seperti lagu zaman dulu ya, mungkin pernah dengar 3M, 5M, itu masih efektif sampai masih sekarang. Efektif ya. Masih itu. menutup, menguras, mengubur. Ya, jadi dia kan hidupnya menetaskan telurnya, larva atau jentiknya itu kan di apa istilahnya? Di air menggenang. Menggenang. Nah, makanya nyamuk demam berdarah ini disebut dengan nyamuk sultan, Mas. Nah, kenapa kok gitu, Dok? Ini uniknya. Karena tidak hanya terkena pada masyarakat yang menengah ke bawah atau masyarakat desa, tapi justru banyak juga di perkotaan. Oh. Ya, terutama mungkin yang suka seperti Mas Agung memelihara tanaman banyak kan ya. Ya, Mas ya. Nah, itu kan potnya banyak yang menggenang airnya. Itu kalau tidak sering dibersihkan, airnya dibuang, dia akan menetas di situ, Mas. Gitu. Jadi itu nyamuk ini tidak menyasar ke kalangan tertentu, tapi mau yang hidup di kota, di desa, dimanapun asal selama ada tempat untuk menetaskan telurnya itu, larva jentik ya, nanti akan jadi jentik kemudian jadi nyamuk, itu pasti akan berkembang biak di situ. Ini disebut nyamuk sultan. Nyamuk sultan ya. Betul, iya. Jadi kalau kamu pengen jadi sultan, jadilah nyamuk guys. Ya, seperti itu juga sih Mas. Terus ya gini, pengobatannya itu misal kita, anak kita atau kita sendiri deh, kayaknya wah saya kayaknya ini kena DBD. Pertolongan pertama ini apa yang bisa diberikan? Oke, pengobatan demam berdarah sampai sekarang itu tidak ada obat yang bisa langsung istilahnya obat tertentu yang definitif menyembuhkan ya Mas ya. Iya. Terapi dari kita itu biasanya sifatnya suportif dan simptomatik. Apa itu? Jadi terapinya itu sifatnya mengembalikan tubuh itu ke dalam kondisi normal. Karena ancaman demam berdarah ini kan dia nanti menjadi kekurangan cairan. Ya terjadi pengeluaran protein atau plasma dalam pembuluh darah keluar jaringan tubuh. Nah kalau ke paru-paru itu biasa kita sebut dengan edema paru, jadi sesek pasiennya Mas. Kalau ke perut dia akan perutnya membuncit jadi asites ya. Terus yang terparah adalah shock dengue shock syndrome DSS. Itu terjadi kekurangan cairan yang mengakibatkan organ tubuhnya itu tidak mendapatkan cairan itu Mas. Kayak dehidrasi gitu ya? Seperti dehidrasi tapi berat. Tapi berat yang itu pasiennya bisa gejalanya penurunan kesadaran, tidak sadar, lemas, muntah hebat, berdarah, mimisan gitu ya. Berarti ini cukup bahaya ya kalau sangat parah. Sangat bahaya Mas. Bisa sampai kematian? Bisa sampai kematian.
Mengerikan, bisa sampai mengerikan. kematian ya. Jadi kita kesannya iya, seperti iya. sering demam berdarah banyak disepelekan, padahal ini tidak boleh disepelekan ya. Karena ya untungnya di Jawa Timur sendiri berdasarkan data dari Dinas Kesehatan ya, kita case fatality rate-nya itu kurang dari 1%. Itu target nasional. Ya. Jadi kita memenuhi ya untuk Jadi Jawa kita memenuhi, Timur. tapi iya, targetnya kepala dinas kita harus 0%, Mas. Iya. Jadi tidak boleh ada kasus demam berdarah yang mengalami kematian. Gitu. Jadi penanganannya kita tetap berikan cairan, kemudian dari gejalanya jika ada demam kita berikan anti demam ya. Ada mual muntah kita berikan anti mual, anti muntah gitu. Kalau ditambah vitamin C kayak gitu tetap boleh ya, Dok gitu? Bisa dibarengi dengan beberapa vitamin, tapi itu bukan satu-satunya ya. Yang penting kita memonitor ketat pasien ini karena dia kan terjadi kebocoran protein dalam darahnya itu plasma ya, dan trombositnya turun terus. Berarti tetap cairan tetap harus masuk terus ya, kayak cairan, oralit itu boleh ya, Dok? Bisa juga. Bisa. Misalkan anaknya diare atau muntah diberikan dulu pertolongan pertamanya dengan oralit itu ya. Diminumkan. Nah, ngomong-ngomong tentang virus dengue ini ya. Ini kan sebuah virus. Berarti kayak virus COVID-19 kan ada vaksinnya nih. Apakah virus dengue ini juga ada vaksinnya, Dok? Oke, ini pertanyaannya cukup sulit ya, Mas ya. Kalau dari yang saya tahu ya, itu vaksin sudah ada vaksinnya, sudah disetujui oleh BPOM. Tapi sampai saat ini kita sendiri belum pernah melaksanakan itu dan belum ada programnya ya. Mungkin kedepannya nanti kita harapkan semoga dari Dinas Kesehatan atau Kementerian ya atau dari pemerintah bisa menyalurkan vaksin tersebut ya. Sehingga angka terjadinya demam berdarah bisa kita turunkan. Oh iya. Berarti ini masih baru ya vaksinnya? Masih baru, Mas. Iya. Mungkin apa lagi nih yang mau dibahas? Ya, intinya demam berdarah tidak boleh kita sepelekan ya, Mas ya. Terus yang penting lagi itu adalah ketika demamnya itu berhenti pada hari ketiga ya. Biasanya kan masyarakat kita menganggap ini sudah sembuh. Sudah tidak terjadi apa-apa. Banyak kayak gitu. Betul kan? Nah, justru di situ adalah fase kritis, Mas. Jadi polanya demam pada demam berdarah adalah demam di hari pertama dan kedua sangat tinggi sampai mencapai 40 derajat kadang-kadang ya. Hari ketiga dia akan turun. Nah, saat turun ini biasanya orang tua anak-anak itu merasa sudah sembuh. Iya, udah sembuh, kayak wah ini udah mendingan kayak gitu. Terus nggak jadi diobati kayak tidak gitu. Tidak dibawa ke dokter, tidak diobati ya. Padahal itu fase kritis. Ya, lebih baik cepat dibawa ke dokter atau konsultasi, kemudian nanti diperiksakan apakah benar demam berdarah atau bukan. Misalkan di hari ketiga itu kan turun ya itu, tapi untuk tanda-tanda vital seperti ya anaknya nafsu makannya ya tetap, kayak badannya itu juga nggak ada perubahannya gitu, tetap perlu dibawa ke dokter apa enggak? Tetap perlu, Mas. Karena kita sekarang daerah Indonesia ini kan kita negara yang endemis demam berdarah dan sekarang trennya sedang naik. Jadi diharapkan semuanya tetap waspada seperti itu, ya. Dan rumah sakit kita, Rumah Sakit Paru Mangunharjo punya alat cek yang sangat spesifik untuk demam berdarah, Mas, di laboratorium. Namanya NS1. NS1 ya. Itu kalau cek di laboratorium swasta, Mas, itu mahal loh, Mas. Mahal. Kalau di sini bisa BPJS? Gratis. Bisa. Iya. Tuh guys, kalau mau cek bisa di mana? Rumah Sakit Paru Mangunharjo Madiun ya? Paru Mangunharjo. Iya, nanti bisa langsung ketemu dokter ganteng nih. Kalau pas saya jaga ya, Mas ya. Pas jaga. Ya, kalau enggak, tapi nanti ada yang cantik juga kok, guys. Ada ya. Siap. Jadi gitu ya. Jadi segera diperiksakan ke dokter, kemudian kita di sini ada alat lab yang sangat bagus untuk demam berdarah ya. Pemeriksaan darah yang sangat spesifik namanya NS1 itu. Jadi jika diperiksakan hasilnya positif, itu sudah konfirmasi dengan spesifisitas kurang lebih 95% itu, Mas. 95%. Itu sangat tinggi sekali ya. Tinggi. Jadi ketika positif hampir dipastikan pasien itu mengalami demam berdarah. Gitu. Iya. Baik, terima kasih dokter. Ini sama-sama. Ilmunya sangat membantu sekali ini. Terima kasih. Ini bagi para pemirsa setia podcast Bang Jo, ini bisa diterapkan nih tips dan triknya dari dokter David ya. Baik, ada pesan lagi untuk pemirsa Bang Jo podcast? Ya, intinya tetap menjaga kesehatan, tetap waspada ya, bahwa sekarang tren kita sekarang ini sedang banyak demam berdarah dan rumah sakit itu sudah penuh, banyak yang penuh, termasuk Rumah Sakit Paru Mangunharjo. Ya, jadi jika Bapak Ibu yang memiliki anak dengan keluhan demam di daerah Madiun dan terjangkau ke Rumah Sakit Paru Mangunharjo, Bapak Ibu bisa memeriksakan diri ya.
datang ke Rumah Sakit Paru Mangunharjo, kita UGD 24 jam, jadi bisa diperiksa kapan saja. Ya, langsung segera memeriksakan diri ke Rumah Sakit Paru Mangunharjo. Oke, Gitu ya, baiklah, Mas, ya. terima kasih Dokter David. Sami-sami, semoga bermanfaat ilmunya. Ya, terima kasih penonton podcast Bang Jo kali ini. Salam sehat. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Podcast Bang Jo, ngobrol sehat bareng RS Paru Mangunharjo.